melakukan perjalanan ke Ternate, Maluku untuk belajar. Begitu pula saudara-saudaraku, mungkin ada antara kita yang pergi untuk belajar, maka benarkan niat kita, selalu tajdidun niyah, memperbaiki niat kita dalam setiap aktivitas kita, maka insya Allah ada keberkahan, ada kenikmatan yang akan kita dapatkan di dalam proses perjalanan itu. Kemudian ada di antara kita yang mungkin proses perjalanan karena pekerjaan, dia adalah seorang polisi, dia adalah seorang tentara, seorang pekerja, maka jangan bersedih. Mungkin kita meninggalkan keluarga kita, itulah mungkin ditempatkan dan disitulah rezeki kita. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari nafkah, ka'annahu fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi, sampai dia kembali kepada rumahnya, sampai ke rumahnya. Jadi selama kita keluar dengan niat untuk bekerja mencari nafkah, maka disitulah pahala orang-orang yang berjihad itu kita dapatkan. Salah satu pahala orang-orang yang berjihad adalah, atau keutamaan orang yang berjihad adalah, dia tidak dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yub'atsun, hari di mana semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan dibangkitkan di yaumil hisab itu. Keutamaan orang-orang yang keluar bekerja untuk mencari nafkah, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan tadi. Selama betul-betul tulus, dia ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka ini sekali lagi kita kembali kepada niat. Tujuan kita dalam bersafar, tujuan kita dalam bekerja, itu yang harus senantiasa kita perbaiki. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling lama perjalanannya adalah tentu para kru kapal, para kapten dan krunya, ya. Ini tentu tidak berhenti perjalanan mereka dari Makassar sampai balik ke Makassar. Kalau kita dari Makassar ke Tual, dari Makassar ke Ambon, selesai. Maka dikatakan dalam kaidah qawaidul fiqhiyah, al-masyaqqatu al-jaza'u bijinsil amal. Sesungguhnya pahala seseorang itu tergantung dari beratnya amal ibadah yang dia kerjakan. Kalau kita bersafar 2-3 hari sudah pusing, maka lebih pusing mereka yang berhari-hari di atas kapal. Maka tentu keutamaan dia sangat jauh melampung dibandingkan kita. Kenapa? Karena tadi al-jaza'u bijinsil amal. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan kesulitan yang dia rasakan, dia jalankan, dia alami tentu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu perjalanan-perjalanan seperti ini, kalau kita melihat, memandang sekeliling, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yaqilun, atau liulil albab. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda kebesaran-kebesaran Allah. Maka tanda kebesaran itu bisa dilihat dan bisa direnungkan dan dihayati ketika kita dalam keadaan perjalanan. Ketika di waktu subuh kita bisa melihat bagaimana indahnya pemandangan ketika naik matahari. Itu disebut apa tuh? Sunrise atau sunset, saya lupa itu antara keduanya. Intinya salah satunya lah. Salah satunya sunset atau sunrise, ya. Nanti ini saja dibenarkan saja. Intinya seperti itu. Kalau kita melihat dan mengamati, saya sudah berkali-kali melakukan safar, pernah dengan Cirimai, pernah dengan Ngapulu, dan pernah dengan Tidar. Di situ kita melihat, kalau kita berusaha untuk mengamati, maka pemandangan sore dan pemandangan di sore hari tidak sama dengan pemandangan di hari esok. Coba kita lihat dan kita amati baik-baik. Ketika terbenamnya matahari, coba kita melihat. Bila perlu difoto, nanti besok sore kita foto lagi, besok sore kita foto lagi. Tidak akan kita temukan tanda yang sama. Pasti ada perbedaan. Itulah keindahan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitulah, orang-orang yang bisa melihat ini dan merasakan kebesaran tadi adalah liqaumi yaqilun. Mereka yang dalam hatinya itu diwarnai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur wa tafakkur. Dia selalu bertadabbur, mendalami dan melihat. Makanya ketika orang-orang terdahulu mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dikatakan, jangan kau bertanya di mana itu Allah, tapi lihatlah tentang kebesaran-kebesaran yang telah aku ciptakan. Lihat itu.
bagaimana Allah menciptakan manusia. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, saya lupa surat apa saya lupa, tapi ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya kapal-kapal yang berjalan itu bukan manusia yang memperjalankannya, adalah Allah yang memperjalankan itu semua yang ada di muka bumi, baik yang di antara keduanya, di langit, di bumi, dan bainahuma, dan di antara keduanya. Itu adalah sesungguhnya Allah yang menggerakkan, Allah yang menjalankan semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan dan kondisi kita yang berbeda-beda, tapi ingat, kita pada hakikatnya yang di luar masjid ataupun yang di dalam masjid ataupun yang di kampung saat ini, kita semua pada hakikatnya dalam keadaan bersafar menuju kampung akhirat, yang dimana kita dituntun untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita, senantiasa berbuat baik. Dan amal baik itu belum tentu, artinya amal baik itu harus disertai dengan niat. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan semuanya harus disertai dengan niat. Maka idza soluhat kullu wa idza fasadat kullu. Ketika niat itu baik, maka semua amal ibadah itu menjadi baik. Akan tetapi apabila niat itu buruk, maka buruk semua amal ibadah yang kita kerjakan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya tutup dengan satu perkataan, atau dalam satu kaidah dikatakan, niyatuna syartun li salihul a'mal wa biha salahun wal fasadu lil amal. Sesungguhnya segala perbuatan manusia dari bangun sampai tidur kembali itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama niatnya semata-mata karena ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bekerja di luar kota, mereka yang pergi jauh meninggalkan kampung halaman tapi dengan niat, maka tentu dia dalam keadaan mendapatkan keutamaan tadi, jihad di jalan Allah. Dia mungkin memiliki pekerjaan yang jauh dari keluarga, orang tuanya, istrinya. Siapa di sini yang bisa meninggalkan istri dalam waktu yang lama? Tidak ada. Yang di kelas ekonomi saja itu sudah 4 hari ini sudah buyang-buyang itu kepalanya, sembarang yang pikir. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah berikan kita istiqomah, sekecil apapun ibadah yang kita kerjakan, mudah-mudahan senantiasa diawali dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin bahwa ketika niat itu baik, maka akan datang pertolongan Allah itu dari arah mana saja yang kita tidak sangka. Kita terlahir bukan dari orang yang besar, bukan orang yang berhidup dengan bergelimang harta, tapi kita mampu belajar, kita mampu mendampingi, dan kita mampu ikut jejak orang-orang yang hebat itu. Kenapa? Karena mungkin dari niat kita tadi itu, tujuan kita yang benar. Bukan laisa linnas walakin lillahi wa ibadun nas. Kita laisa linnas wali ibadin nas walakin li ibadin nas. Kita beramal, kita beribadah bukan karena manusia, lakin li rabbin nas, semata-mata karena Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan pengingat untuk pribadi saya sendiri dan tentu kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sempat ke masjid, Allah gerakkan hatinya untuk ke masjid. Kita yang di dalam masjid, Allah kuatkan hubungan ukhuwah kita, Allah tanamkan rasa cinta di antara kita, tinggalkan segala jenis perbedaan dan lihat pada persamaan kita, sehingga kita akan menjadi ummatan wahidatan. Kita menjadi umat yang satu. Disitulah awal kebangkitan Islam. Mudah-mudahan yang ada hutangnya Allah lunasi hutangnya, yang ada kesibukannya Allah mudahkan, yang kita dalam keadaan safar Allah sampaikan kepada tujuannya kita masing-masing, dan tentu kapal ini akan selamat sampai kepada tujuan insya Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum menikah Allah berikan jodoh yang terbaik, amin. Yang sudah menikah ya jangan tambah lagi, cukup itu saja. Mungkin sekian dari saya. Nakhtatim hadzal majlis bida'a kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.